Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيني وإياكم بتقوى الله وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puncak kebahagiaan seorang mukmin adalah ketika mereka diampunkan Allah dosa-dosanya. Akan tapi pengampunan dosa ini ada sebab-sebab yang mengantarkan seorang hamba dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW pula mengajarkan di bulan Ramadan kalimat yang sangat banyak diajarkan kepada kita. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita minta kepada Allah surga dan kita berlindung kepada Allah dari neraka dan kita meminta kepada Allah ampunan Allah karena sungguhnya Allah zat yang pengampun dan Allah suka dengan sikap pemaaf. Masalah muslimin rahimani rahimakumullah. Seorang masuk jannah, masuk surga itu karena dia telah diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau orang diselamatkan di neraka itu orang yang mereka tidak masuk surga atau dia masuk ke dalam neraka karena dosa mereka belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka segera menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan dari awal sampai akhir dengan semua amalan yang diajarkan Allah dan Rasulnya mendidik kita untuk menjadikan betul-betul kita hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah muslimin, masuknya kita ke dalam surga dan terbebasnya kita dalam neraka bukan karena kita memiliki harta yang banyak kita bisa menebus adab Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita memiliki jabatan yang tinggi sehingga kita bisa menebus dari adab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan barang siapa yang dia di dunia ini mengejar harta, mengejar jabatan dan kedudukan sampai bahkan mengorbankan agama dia, maka dia tidak memiliki bekal sama sekali untuk menghadap Allah yang menyelamatkan, dan apa yang dia kumpulkan hanya akan menjadi tangisan-tangisan, ratapan-ratapan panjang. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Aduh hartaku yang banyak telah tidak berguna lagi. Aduh jabatan kekuasaanku telah hancur binasa. Mendapatkan ampunan Allah dan meraih jannah yang Allah SWT sediakan adalah bima kanu ya'malun, disebabkan karena mereka yaitu beramal seperti yang Allah telah bimbingkan dan Rasulnya bimbingkan kepada kita. Mereka mendapatkan ampunan Allah dan mereka tersediakan balasan-balasan bagi orang yang mereka beramal. Masalah muslimin, di antara sebab yang mengantarkan kita ke jannah dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ini mewujudkan tauhidullah, mewujudkan penghambaan kita yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi kita menegaskan, man mata la yusriku billahi syai'an dakhala jannah wa man mata yusriku bihi syai'an dakhala nar. Barang siapa yang dia meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sama sekali, maka dia pasti akan masuk jannah.
barang siapa yang dia meninggal dalam keadaan dia musyrik, dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti akan masuk ke neraka. Tauhid kita merupakan jaminan kita untuk mendapatkan jannah. Walaupun orang masuk jannah itu ada dua keadaan. Yang pertama, barang siapa dia mewujudkan tauhid dengan sempurna, ini meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah, meninggalkan maksiat, bersih tauhidnya dari perkara-perkara ini, dia akan masuk dalam kelompok dakhalal jannah bi ghairi hisabin wala adab. Dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Barang siapa yang dia memiliki tauhid, akan tapi dia masih memiliki kezaliman dan dosa-dosa yang dia belum bertaubat kepada Allah, dan Allah belum mengampunkan dosa-dosa dia pun pasti masuk jannah. Akan tapi dia boleh jadi akan diadab dulu di jahanam, yang kemudian dikeluarkan Allah dari jahanam menuju jannah. Dan itulah dikatakan dengan jahannamiyun, ini mantan-mantan jahanam, yang Nabi kita mengatakan, menukilkan perkataan Allah Ta'ala, akhriju minan nar man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min imanin. Keluarkan dari neraka orang yang mereka dalam hatinya masih ada iman, walaupun hanya sebesar biji salim. Iman yang dimaksudkan adalah iman yang bersih dari kesyirikan, karena iman yang bercampur dengan kesyirikan, maka imannya tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walla alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Barang siapa yang mereka beriman kepada Allah dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman yaitu syirik, maka bagi mereka adalah keamanan di akhirat kelak dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, alias mereka akan mendapatkan jaminan jannah walaupun mereka mesti diadab dulu karena memiliki kezaliman dan memiliki kemaksiatan. Masalah muslimin, maka kewajiban pertama dan utama bagi kita adalah bagaimana kita memiliki tauhid yang lurus. Dan tauhid bukan sekedar mengucapkan kami mengakui Allah. Tauhid bukan sekedar kami mengatakan kami beriman kepada Allah. Tapi tauhid setelah dia meyakini tentang Allah, tentang kesempurnaan Allah, Allah satu-satunya pemilik rububiyah yang menciptakan alam semesta dan mengendalikan alam semesta, Allah pemilik kesempurnaan satu-satunya, maka setelah itu tertuntut kita secara totalitas untuk mempersembahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah memerintahkan kita 1000 ibadah dan kita telah menunaikan 999 jenis ibadah, satu ibadah yang hanya kita palingkan kepada selain Allah, maka yang satu ini akan meluluh lantakkan yang 999, alias kesyirikan kita akan menghancurkan semua amal-amal kita. Lain asrakta la yahbatanna amaluk, barang siapa menyekutukan Allah, maka Allah akan hancurkan amal-amalnya. Seandainya engkau ya Muhammad manusia terbaik, manusia yang paling berkualitas, sampai kemudian menyekutukan Allah, maka pasti amalnya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak menerima amalan, tidak menerima agama kecuali yang dimurnikan untuk Allah taala. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah bahwasanya agama Allah adalah agama yang murni, itulah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menerima kecuali kemurnian agama. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kedua yang akan menggugurkan dosa-dosa kita adalah taubat. Barang siapa yang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun dosa yang pernah dia lakukan, maka akan diampunkan oleh Allah. Allah tidak peduli apapun dosa yang telah kita lakukan di masa lalu. Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Allah Tawwab, Allah Zat yang banyak menerima taubatnya para hamba. Bahkan seandainya dosa hamba itu sampai sundul langit sekalipun, maka ketika dia beristighfar, ketika dia bertaubat dengan jujur kepada Allah, pasti akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibna Adam,
Lau balaghat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani laghafartu lak wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa Anda sampai menyentuh langit, lalu Anda bertaubat kepada Allah, Anda beristighfar kepada Allah dengan hati yang jujur, bertaubat kembali kepada Allah, pasti dosa itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan kelembutannya menyuruh setiap hamba yang berdosa, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku, ya wahai para hambaku yang melampaui batas, yang musyrik, yang kafir, yang munafik, yang berbuat dosa, seandainya kalian mau bertobat kepada Allah, jangan kalian pernah putus asa dengan rahmat Allah. Bertobatlah kepada Allah, pasti Allah akan mengampunkan segala dosa yang kalian lakukan. Ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang orang-orang yang Allah kafirkan dan diancam dengan neraka, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Akidah kekafiran yang mengatakan Allah tiga, Isa adalah Allah, tapi Allah di akhir ayatnya mengatakan afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna. Mengapa mereka, apakah mereka tidak ingin mereka kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Seandainya mereka habis memiliki keyakinan yang sangat rusak ini, kemudian mereka bertaubat kepada Allah, pasti akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik, ya Allah katakan innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Tapi Allah katakan illal ladzina tabu, kecuali orang mereka mau bertaubat kepada Allah. Seandainya habis mereka memiliki sifat nifak yang sangat menjijikkan untuk Islam dan kaum muslimin, lalu dia bertaubat kepada Allah, pasti taubatnya akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah bercerita orang-orang mereka habis membantai wali-wali Allah, membakar hidup-hidup wali-wali Allah, lalu mereka bertaubat kepada Allah, pasti akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Orang-orang mereka membantai kaum mukminin, laki-laki dan perempuan ashabul ukhdud, membakar mukminin dan mukminat hidup-hidup karena iman mereka, lalu mereka tidak bertaubat kepada Allah, pasti mereka mendapatkan azab yang membakar mereka. Tapi seandainya mereka kemudian bertaubat kepada Allah, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, lihatlah bagaimana lembutnya Allah dalam ayat ini. Seandainya mereka setelah Allah menawarkan taubat, mereka bertaubat, pasti Allah akan ampunkan dosa-dosa mereka. Maka taubat adalah jalan kita untuk mendapatkan ampunan Allah, dan Ramadan adalah saat yang tepat kita untuk kembali balik jalan, kembali kepada Allah. Karena di bulan Ramadan Allah telah sediakan ampunan yang berlimpah ruah. Apabila Ramadan yang Allah buka pintu langit, Allah buka pintu rahmat, Allah buka pintu semua surga, Allah tutup jahanam, Allah belenggu para syaitan, tidak menggerakkan hamba untuk kembali kepada Allah, untuk mereka bertaubat kepada Allah. Maka waktu yang seperti apa lagi yang hamba ingin cari untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia berterlambat? Yang ketiga, yang terakhir, di antara cara untuk kita mendapatkan ampunan Allah adalah bersabar dengan musibah-musibah yang menimpa kita. Seorang mukmin, di antara rahmat Allah, sekecil apapun musibah yang menimpa akan menjadi penggugur dosa baginya. Ma yusibul muslima min hammin wala ghammi wala hasanin wala adha wala ghamin hatta syauqa yushaquha illa ghafarallahu biha min khatayahu. Tidaklah menimpa seorang muslim min nasabin, ini kecapek, ini letih, berbagai macam kesulitan yang menimpa dia, wala wasobin, dan tidak pula berbagai macam penyakit-penyakit yang menimpa dia. Demikian pula kesedihan, kegalauan, kemudian berbagai macam gangguan-gangguan yang menimpa dia, sampai toh duri yang menusuk kakinya yang membuat dia sakit, walaupun sekecil apapun, maka itu semuanya akan menggugurkan dosa-dosa. Itulah keuntungan kita sebagai seorang mukmin yang Allah dan Nabi-Nya telah jelaskan. Maka kita pun disuruh Allah, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin ardha samawati wal ard. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita hati yang istiqamah, teguh di atas agama Allah, hingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan dipanggil Allah dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina
amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Wajalil hayata ziratan lana min kulli khair wajalil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.